Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 9. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini judul presentasi kami hari ini itu tentang strategi pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat di Pantai Otune, Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mewujudkan pariwisata NTT yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing. Nah, perlu kita ketahui bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar. Salah satunya itu adalah Pantai Otune yang terletak di Desa Tofan, Kecamatan Bali, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pantai ini dikenal dengan hamparan pasir putih, air laut yang jernih dan daya tarik utama dalam 3 tahun terakhir. Nah, berikut kita langsung masuk saja di esai yang bertujuan untuk menganalisis kondisi dan permasalahan Pantai Otune untuk menelusuri akar masalah dengan metode 5Y, merumuskan strategi pengembangan berbasis pendekatan SMART, serta memberikan rekomendasi kebijakan pentahelix untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan di TTS. Nah, yang pertama, kondisi dan permasalahan utama Pantai Otune. Permasalahan utama itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, gambaran umum destinasi. Pantai Otune ini berjarak sekitar 9 km dari kota Soe yang dapat ditempuh dalam waktu 2,5 atau 3 jam. Saat ini Pantai Otune belum ditetapkan secara resmi sebagai desa wisata oleh pemerintah Kabupaten TTS karena pengelolaan masih bersifat swadaya oleh masyarakat dan pungutan parkir dilakukan secara tidak resmi. Yang kedua, permasalahan utama. Permasalahan utama ini ada keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur, yaitu jalan menuju Pantai Otune dari Soe masih banyak yang rusak dan berlubang. Pada musim hujan, akses semakin sulit, belum tersedia angkutan umum reguler sehingga wisatawan harus menggunakan kendaraan sendiri. Jaringan internet masih sangat terbatas, sehingga hal ini bertentangan dengan konsep 3A. Yang kedua, identifikasi akar masalah menggunakan metode 5Y. Untuk menemukan solusi yang tepat, perlu diidentifikasi akar masalahnya berdasarkan diskusi kelompok. Masalah utama yang dirumuskan adalah manfaat ekonomi dari pariwisata Pantai Otune belum dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten TTS. Yang pertama, mengapa manfaat ekonomi belum dirasakan luas? Karena wisatawan hanya berkunjung sebentar dan tidak melakukan aktivitas ekonomi lainnya selain membeli kelapa muda, rata-rata tinggal kurang dari 4 jam. Yang kedua, mengapa wisatawan tidak tinggal lama? Karena tidak tersedia fasilitas penunjang seperti penginapan, restoran, dan aktivitas wisata lainnya. Yang ketiga, mengapa fasilitas dan aktivitas tidak tersedia? Karena belum ada investasi dan belum ada perencanaan pengembangan dari pengelolaan desa. Masyarakat juga belum memiliki keterampilan untuk menyediakan layanan tersebut. Yang keempat, mengapa belum ada perencanaan dan keterampilan? Karena belum ada kelembagaan pengelolaan desa wisata dan belum ada program pelatihan dari pemerintah maupun akademisi. 5. Mengapa belum ada kelembagaan dan pelatihan? Karena belum ada sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten TTS, pemerintah desa, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha untuk menjadikan Otune sebagai destinasi prioritas. Kesimpulan akar masalah adalah akar dari semua persoalan di Pantai Otune lemah adalah untuk meningkatkan tata kelola destinasi dan minimnya kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Ketiga, strategi dan program pengembangan dengan pendekatan SMART. Berdasarkan akar masalah di atas, dirumuskan visi menjadikan Pantai Otune sebagai destinasi pariwisata bahari berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, digunakan 4 strategi utama dengan pendekatan SMART. Strategi 1, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas.
Strategi 2, pemberdayaan ekonomi dan masyarakat lokal. Strategi 3, penguatan kelembagaan dan tata kelola. Strategi 4, konservasi lingkungan dan pemasaran digital. 4. Rekomendasi kebijakan melalui pendekatan pentahelix. Ada pembangunan pariwisata berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, diperlukan peran 5 unsur pentahelix. Itu yang pertama, pemerintah Kabupaten TTS. Nah, peran pemerintah Kabupaten TTS itu untuk menerbitkan peraturan bupati tentang penetapan Pantai Utune sebagai desa wisata bahari. Yang kedua itu masyarakat desa Etune. Peran masyarakat desa Etune itu untuk merekomendasi atau mengaktifkan Pokdarwis untuk mengatur jadwal piket kebersihan, membuat aturan adat tentang etika wisatawan, menjaga agar komersialis tidak menghilangkan nilai budaya lokal timur. Yang ketiga itu pelaku usaha. Ini berperan sebagai investor dan penggerak ekonomi untuk membangun homestay ramah lingkungan agar travel di Kupang Mansoe memasuki Etune. Bagian keempat, akademisi, UMKOE atau perguruan tinggi lainnya. Ini berperan sebagai intelektual dan pendamping untuk melakukan riset daya dukung lingkungan Pantai Etune, memberikan pelatihan bahasa Inggris, digital marketing, dan manajemen homestay. Yang kelima, media massa. Ini berperan sebagai promotor dan pengawas. Media lokal seperti RRI SOE, Timor Express, dan konten kreator atau TikTok untuk mempromosikan Etune dengan narasi wisata bertanggung jawab dan melakukan kampanye, misalnya Jago Etune untuk mengedukasi wisata agar tidak membuang sampah sembarangan. Model pentahelix ini sesuai dengan teori Edkowitz dan Lebedev tentang pentingnya kolaborasi untuk inovasi daerah. Nah, berdasarkan penjelasan esai di atas, maka kami menyimpulkan bahwa Pantai Etune memiliki modal alam yang luar biasa untuk menjadi ikon pariwisata bahari di Timur Tengah Selatan. Namun, tidak hanya keindahan saja, tanpa tata kelola yang baik, peningkatan kunjungan justru akan merusak lingkungan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Melalui analisis 5W dapat kita ketahui bahwa akar masalahnya adalah lemahnya kelembagaan dan kolaborasi. Oleh karena itu, strategi MART yang fokus pada infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan, dan konservasi menjadi sangat relevan, sehingga keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen bersama dalam kerangka pentahelix. Dengan demikian, maka pengembangan Pantai Etune harus menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai prinsip dan menjadikan kolaborasi sebagai kunci. Jika ini dilakukan, maka Pantai Etune tidak hanya akan indah, tetapi juga akan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat TTS dan berkontribusi pada pariwisata NTT yang berkelanjutan. Sekian dari hasil diskusi kami mengucapkan terima kasih.